Halo teman-teman. Nah, di sini saya akan menceritakan hasil observasi kami tentang sistem informasi manajemen yang mana kami sudah melakukan studi lapangan atau observasi langsung atau juga bisa dibilang penelitian langsung di perusahaan, yaitu di PT atau di perusahaan Handal Furniture. Nah, di sini ada beberapa step yang akan kami bahas atau yang akan saya sampaikan pada video ini. Nanti teman-teman bisa menyimak lalu kemudian bisa mengerti apa tujuan dan juga kendala-kendala yang ada di dalam perusahaan yang sudah kami lakukan hasil observasinya gitu ya. Nah, sini saya akan bagikan step by step supaya teman-teman bisa mengerti, bisa menyimak, lalu kemudian bisa mengambil hal-hal yang bisa kita ambil atau makna-makna yang bisa kita ambil gitu. Oke. Pada observasi kemarin yang saya sudah lakukan, disclaimer dulu, pada kemarin saya melakukan observasi sendiri karena ketentuan perusahaan memang katanya tidak boleh banyak-banyak orang, itu tidak boleh hanya cukup satu orang yang melakukan observasi gitu ya. Karena keputusan tersebut ya saya menerjukan atau saya melakukan observasi sendiri gitu tanpa teman-teman, tapi mereka berkontribusi dalam hal menyusun strategi, skrip dan lain-lain sebagainya itu. Oke, di sini saya akan menceritakan yaitu yang pertama saya menanyakan software atau mungkin alat teknologi apa yang ada di dalam perusahaan tersebut, seperti mungkin WiFi, PC, atau mungkin software lainnya gitu ya, atau teknologi lainnya gitu ya. Nah, di dalam perusahaan tersebut ada PC, ada laptop, ada WiFi, ada apalagi ada beberapa teknologi lainnya yang memang membantu perusahaan tersebut untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam kendala atau mungkin kelebihan atau hal lainnya yang membantu perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik atau bisa dibilang bisa bangkit dengan baik gitu ya. Nah, perusahaan tersebut menggunakan beberapa platform media sosial untuk mengembangkan penjualannya, mengembangkan hasil atau profitnya, dan juga bisa dibilang berinteraksi dengan karyawan gitu ya. Beberapa hari yang lalu pada saat saya observasi, saya menanyakan bahwa mereka menggunakan alat media sosial seperti Tokopedia, seperti Shopee, dan aplikasi-aplikasi e-commerce lainnya yang bisa mereka untuk berjualan gitu, berjualan online, berjualan secara online atau offline gitu. Nah, di sini ada beberapa tahap juga yang memang sangat dibilang itu ketinggalan zaman ya, karena mereka tidak update to date terhadap informasi terhadap pelanggan, karena memang dalam perusahaan ini tidak ada tim IT khusus dalam mengelola seperti mungkin aplikasi perusahaan atau mungkin web perusahaan gitu. Tapi kemarin saya tanyakan bahwa memang tidak ada ahli IT, tapi nggak tahu karena memang mungkin ini adalah cabang gitu. Nah, cabang dari perusahaan gitu. Nah, kita tidak tahu kalau di pusatnya ada atau tidak ada gitu. Nah, di sini lalu kemudian ada beberapa tim atau ada beberapa karyawan yang bekerja sebagai online atau juga dalam pengurusan perpajakan atau dalam akuntansi atau dalam penyusunan laporan. Nah, di situ terstruktur, tidak terstruktur. Lalu kemudian yang tidak terstrukturnya adalah mereka memiliki ketidakaksesan dalam seperti absen ya, tidak terstruktur, lalu kemudian tidak memiliki bagan-bagan yang jelas gitu ya dalam planning ke depannya gitu. Nah, di sini memang adalah suatu kendala kepada perusahaan tersebut ya, karena memang
mereka hanya menggunakan media sosial, mereka hanya menggunakan metode-metode, bisa dibilang metode yang ketinggalan, tanpa harus ada yang namanya informasi ya, sistem informasi yang mana itu sebenarnya membangkitkan brand mereka atau membantu perusahaan dalam mencari data-data konsumen, lalu kemudian hal apa yang dibutuhkan konsumen, dan juga mungkin kalau ketidaknyamanan konsumen gitu. Lalu kemudian ini menjadi salah satu kendala dalam perusahaan atau PT Handal Furniture yang kami observasi gitu. Jadi karyawan-karyawan tersebut juga berinteraksi dengan teknologi ya menurut saya kurang perfect gitu ya, karena memang ini menjadi salah satu tantangan bagi perusahaan tersebut karena semua karyawan di situ tidak memiliki background yang mungkin bisa dibilang ahli dalam bidang software gitu, atau mungkin dibilang teknologi gitu. Lalu kemudian sistem-sistem aplikasi yang mereka gunakan ya seperti di beberapa perusahaan yang menerapkan bahwa ada media sosial seperti e-commerce untuk penjualannya, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya untuk mendukung perusahaan dalam penjualan mereka gitu. Nah, di sini teman-teman bahwasanya mereka kurang update to date dalam informasi, tidak memiliki informasi khusus mengenai pelanggan atau mengenai customer mereka yang membeli barang atau membeli seperti kasur, kursi, meja di dalam perusahaan tersebut gitu. Jadi mereka tidak mempunyai aplikasi khusus atau sistem informasi manajemen khusus dalam hal tersebut gitu. Padahal kalau kita lihat zaman sekarang, harusnya kita dalam perusahaan itu harus menerapkan Enterprise Resource Planning yang sering disebut dengan ERP, yang mana itu adalah metode dalam perusahaan dalam menyusun strategi gitu ya, baik dalam karyawan, baik dalam manajemen perusahaan, manajemen pelanggan dan lain sebagainya gitu. Jadi semua harus ada yang namanya planning, rencana yang tertata supaya perusahaan itu berjalan dengan baik gitu teman-teman. Dan dalam sistem informasi yang sudah kami bahas ini dalam perusahaan PT Handal Furniture ini memang masih banyak kendala yang harus diperbaiki gitu. Nah, solusi yang singkat dari saya bahwasanya harus menerapkan ERP atau Enterprise Planning, Resource Planning gitu ya. Jadi supaya perusahaan itu memiliki alur bisnis yang baik dan tertata dengan baik gitu. Jadi tidak langsung kemudian meloncat ke sini ke sana gitu ya, tanpa harus ada informasi khusus baik dalam pihak manajemen, baik dalam pihak marketingnya, dan malah juga mungkin dalam pihak customernya gitu. Jadi itu